Ya, baik Ibu, sesuai dengan program kita yang sudah susun kemarin, bahwa hari ini adalah Ibu akan melaksanakan supervisi tentang pembelajaran esok hari ya Bu ya. Ini Ibu sudah membuat RPP-nya, RPP-nya sudah bagus. Ini ada mulai identitas, kemudian temanya sudah ada. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to Saya kira dari segi perencanaan sudah matang Bu, sudah bagus. Tapi hanya sedikit tambahan ya mungkin. Dan nanti bisa ditambah-tambahkan. Ya mungkin nanti besok kita action berarti ya. Ini actionnya besok. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesuksesan. Insya Allah nanti saya mau melihat pas pelaksanaannya untuk menjadi bahan refleksi mungkin nanti ya. Ya, terima kasih. Insya Allah. Ini banyak sekali yang harus saya perbaiki. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita saling belajar akan lebih memberikan hal yang lebih kepada pelayanan yang lebih kepada para peserta kita dan menjadi kewajiban kita. Ya barangkali pun seperti itu, nanti tidak tambah-tambahannya mungkin tinggal dimasukkan. Berjumpa besok mungkin ya. Terima kasih banyak, semoga besok kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ada yang merasa
Bismillah. Ya, siap? Ya. 1, 2, 3. Buang. Nah, setelah tarik napasnya, Bismillahnya diucapkan, ada suaranya, kemudian diturunkan, kita keluarkan napasnya, baca Al-Qur'an. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Buang. Ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita nanti akan melihat video. Dari video itu harus mengenal apa program kemerdekaan Indonesia dipenuhi kegiatan-kegiatan masyarakat yang menunjukkan nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dikenal sebagai sinyal hidup. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Silahkan Ibu tarik napas dulu. Setelah kita melaksanakan praktek mengajar ya di observasi. Udah nyaman? Udah tenang? Oke, kita tadi sudah melaksanakan observasi. Saya mau tahu sih apa sih yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas itu? yang sudah saya lakukan, memberikan materi kepada siswa. Apa saja langkah-langkahnya Bu yang sudah Ibu laksanakan tadi? Langkah-langkahnya pertama pendahuluan, kemudian kegiatan intinya, dan penutup. Di pendahuluan Ibu melaksanakan apa saja? Tadi saya masih ingat nih. Berdoa, kemudian mengajak siswa apa itu kegiatan stop untuk apa mengumpulkan atau menjadikan siswa konsentrasi, kemudian mengabsen, menyampaikan tujuan, tapi ada satu yang terlewat tadi. Apa itu? Menyampaikan kesepakatan kelas. Kalau kegiatan intinya masih ingat Kegiatan nggak? inti memberikan apa itu? Mengulas kembali yang belum, kemudian menampilkan video, memberikan materi, Ya. kemudian tanya jawab. Peserta didik atau siswa itu melakukan apa? Dia menjawab pertanyaan sesuai dengan minat mereka, kemudian mereka mengkonfirmasikan dengan cara yang mempresentasikan, ada yang menempel, kemudian berkunjung ke kegiatan ke hasil-hasil mereka. Setelah berkunjung ke hasil mereka, saya memberikan apresiasi kepada siswa terhadap kegiatannya. Kemudian udah itu di kegiatan itu. Yang terakhir penutup. Penutupnya mengulas, memberikan refleksi, dan memberikan apa itu tanya jawab tentang kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian berdoa dan menyampaikan apa yang harus disiapkan untuk pembelajaran esok. Ya, baik Bu, berarti tidak jauh yang saya amati gitu kan. Ini yang jadi catatan saya tadi,
dalam pendahuluan Ibu sudah melaksanakan berdoa bersama, kemudian menanyakan keadaan peserta didik. Iya, iya. Tadi ada yang sedih enggak gitu. Oh iya. Juga Ibu telah mengecek kehadiran peserta didik juga, kemudian sudah menyampaikan tujuan, ada juga memberikan pertanyaan pemantik gitu kan di pendahuluan tadi yang saya amati itu. Kemudian tadi betul Ibu ada memfokuskan anak ya dengan kegiatan stop itu ada, dan memang yang terlewat itu sama yang dicatatkan saya pun kesepakatan kelas gitu. Iya. Kemudian di inti yang saya catat itu tadi Ibu sudah menayangkan video, kemudian ada tanya jawab tentang materi dalam video tadi itu secara klasikal, secara bersama-sama, secara panel diskusi besar ya, diskusi pleno ya, pleno besar. Kemudian Ibu juga telah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya. Jadi tadi ada peserta didik yang bertanya. Juga Ibu itu sudah memberikan bimbingan khusus. Tadi itu Ibu sudah memberikan bimbingan khusus kepada beberapa anak yang mungkin itu perlu bimbingan ya. Rendah ya kemampuannya. Hanya bisa membaca. Dan Ibu telah memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Tadi ada yang Membuat gambar tokoh. Gambar ada yang mengisi apa tadi itu. Sudah sesuai kemampuan dan sesuai minat kalau saya lihat itu. Karena yang tidak suka menggambar dia kayaknya nggak mau menggambar. Itu juga Ibu telah memberikan kesempatan bagi peserta didik itu mencurahkan pemikiran mereka dengan cara berpresentasi, dengan cara memajangkan hasil karyanya. Kan? Dan Ibu telah memberikan penguatan terhadap materi yang anak-anak pelajari. Kemudian di penutup Ibu telah memberikan asesmen berupa tes formatif. Saya lihat tadi itu ada anak-anak mengisi soal. Kemudian juga merefleksi, memberitahu rencana besok mau belajar apa, dan ditutup dengan doa. Sama tidak berangkat? Ya. Nah, berarti dari kegiatan yang telah Ibu laksanakan tadi, dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira yang menjadi hal yang bernilai bernilai tinggi lah misalkan, atau yang sudah jadi, oh ini nih kekuatan saya ini loh, saya sudah bisa ini, saya punya ini dalam pembelajaran apa ya kira-kira? Saya sudah bagus nih di sininya gitu. Apa ya kira-kira itu? Mungkin mengkondisikan ketika anak sudah mulai mereka mau siap belajar, ternyata masih ada yang melihat ke sana kemari, atau yang main-mainkan apa gitu. Ya, kondisikan sehingga mereka tertarik dulu dengan kegiatan stop itu. Nah, kegiatan stop mereka merasa tertarik juga. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Apa ya? Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah ini bagus nih gitu kan. Ini sudah jadi kekuatan kita nih dalam belajar. Ada bantuan dari ini, mungkin dari alat. Kita alat ya. Ya, ada bantuan dari alat. Tidak, jadi apalagi di bulan puasa seperti ini kan, kita dan juga anak-anak mungkin kalau banyak sekali mengeluarkan berbicara, mereka terlalu itu juga. Tapi kalau dengan alat mereka memperhatikan, seperti menggunakan proyektor kan, melihat video, jadi bisa menghemat energi lah. Nah, dari beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan, kira-kira ada nggak yang perlu ditingkatkan menurut Ibu? Banyak sekali sih sebenarnya. Anak-anak ketika diskusi itu sepertinya
takut menjawabnya, itu takut salah. Salah. Iya. Jadi kebanyakan dari mereka tuh diam. Ya karena mungkin takut salah jawabannya atau apa gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan percaya diri mereka? Ya. Jadi menumbuhkan percaya diri bagi anak ya. Iya. Ada lagi nggak yang perlu ditingkatkan? Itu ya, Ya. salah satunya. Kira-kira ada nggak rencana ibu untuk meningkatkan tadi itu kepercayaan diri anak itu seperti apa? Ada rencana nggak ibu? Sudah ada rencana belum? Rencananya saya mungkin anak itu dibiarkan diberikan kesempatan kepada anak untuk dia mengeluarkan pendapatnya, diberikan pemahaman. Kalau kita punya pendapat, jangan misalkan takut salah gitu. Nah, kalau punya pendapat tidak usah ragu-ragu gitu, diucapkan saja, jangan takut merasa salah, itu jawabannya. Saya lihat itu mereka diam, entah itu gimana atau apa. Selain memberikan pemahaman itu, kira-kira ada rencana lain nggak? Rencana kedua atau rencana yang lain lah gitu? Rencananya mungkin membawa mereka itu ke perpustakaan untuk lebih memperbanyak bacaan sehingga mereka punya pengetahuan lain, atau melihat juga video bagaimana cara berbicara ketika teman kita sedang ke depan kan gitu. Mungkin saya akan cari itu video yang seperti apa ketika temannya berbicara ke depan, kita menanggapi atau melihatkan modelnya. Iya, melihatkan modelnya sehingga mereka itu tidak takut salah. Ya. Dari rencana itu yang akan dikedepankan yang mana dulu? Yang dikedepankan mungkin melihat dulu modelnya. Iya, melihat model. Jadi ini yang akan didahulukan. Iya, melihat model. Begini loh ketika ada teman ini. Okay. Saya akan cari video. Kira-kira ini bisa dilaksanakan kapan nih? Lihat model video. Pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya ya. Iya. Pembelajaran berikut. Ada yang akan ini nggak? Yang bisa ibu libatkan gitu untuk untuk pelaksanaan rencana ini. Barangkali perlu bantuan orang, bantu siapa? Tidak usah seperti itu. Mungkin pakai proyektor saja. Mungkin menyempatkan waktu begini caranya, misalnya setelah pembelajaran selesai mungkin ditayangkan video tersebut. Nah, berarti nggak akan nggak perlu bantuan dari yang lain ya? Cukup oleh ibu saja. Oke, bagaimana sekarang perasaannya ibu? Sangat macam-macam. Kalau misalnya pengalaman Bapak, bagaimana cara agar anak itu ketika diskusi atau ketika ada temannya ke depan sehingga dia bisa menanggapi atau bisa memberikan saran sehingga dia tidak diam, itu harus dibagaimanakan anaknya? Oke, kalau dulu saya pernah melaksanakan kegiatan seperti ini di kelas 6 ini, kan anak itu sudah berkelompok ya, kelompok 1 sampai 10. Itu kalau temannya ke depan misalnya kelompok 1, nanti kelompok 2 bertugas untuk memberikan tanggapan. Baik mau bertanya, mau berkomentar, apapun saja gitu. Yang penting menanggapi. Kalau temannya misalnya kan suka ada nih, ketika ke depan temannya itu suaranya kedengaran. Nggak jelas. Ditanggapi oleh anak itu, oleh kelompok, dan wajib itu. Kelompok 2 wajib nih menanggapi kelompok 1. Adapun kelompok yang lain kalau mau menanggapi silahkan. Tapi kelompok 2 yang harus wajib dulu nih. Nanti kelompok 2 harus ditanya kelompok 3. Terus saja gitu. Nah, satu itu yang pernah saya lakukan dan lumayan efeknya. Jadi
anak yang tidak mau bicara, kan ada satu kelompok ya biarin aja gitu. Yang biasanya kan kalau di saya itu di kelas 6 itu kalau diskusi biasanya yang suka namanya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 9. 1 ada Intan, 2 ada Regita, 3 ada Gina, kelompok 9 ada Siti Badriah, yang lain sisanya sama kayak gitu kan, tidak mau berkomentar. Nah, saya coba kelompok 1 nanti di komentari kelompok 2, terus sampai nanti kelompok 10 di komentari kelompok 1, atau ditanggapi lah, bukan di komentari. Mau berbentuk komentar, mau berbentuk pertanyaan. Dan itu luar biasa. Mereka betul-betul jadi memperhatikan gitu. Nanti mau ngomong apa ya gitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua, saya juga pernah mencoba, dan kan dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Iya. Saya berikan kepada semua kelompok itu misalkan membahas salah satu materi, salah satu konten. Iya. Kebetulan waktu itu mata pelajaran PABP, kisah para nabi. Saya bagi 1 sampai 10 itu kamu bawa cari tahu kisah nabi ini sampai 10. Oh, iya. Dari 5 itu semua harus berperan. Ada yang berperan, yang pertama itu dia sebagai moderator. Ya. Dibuat seperti ini diskusinya. Dibuat moderator. Yang kedua presenter. 3 orang ini Ya. dia harus menanggapi ketika nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Iya, iya. 3 orang ini wajib nih. Misalkan pertanyaannya 1, tapi 3-3-nya harus bisa ngomong. Oh, Nah, kalau tidak 3-3-nya bicara, berarti nilainya akan berbeda dengan yang 3-3-nya bicara. Mereka terpacu sebetulnya, Ada yang memang moderatornya itu cuma Assalamualaikum, sampai ditulis itu. Assalamualaikum, saya dari kelompok 5 yang akan jadi presenter. Santai. Nggak apa-apa, yang penting dia ada keberanian. Nah, saya punya pengalaman begitu, mungkin praktik yang pernah saya laksanakan, barangkali bisa diadopsi, bisa bisa itu Pak. Ya. Karena mungkin memang harus bisa pertamanya harus gitu dulu, mungkin kita yang kasih tugasnya dulu mungkin. Saya mengadopsi ini tuh, saya dulu mengadopsi siapa ya Pak, salah satu dosen di sebuah universitas di sana di Yogyakarta itu. Ada 10 mahasiswa, 20 mahasiswa. Ketika mahasiswa yang satu bertanya, maka absen nomor 2 itu harus menanggapi. Oh. Mau dia saran, mau kritik, itu harus gitu kan. Mau negatifnya apa, positif, itu harus seimbang. Berarti belajar bicara dulu gitu. Belajar ngomong aja. Bicara gitu, Nah, menyampaikan. tapi memang lebih bagusnya kalau mereka mau berkomentar, komentarnya komentar positif gitu kan, komentar positif. Jadi jangan sampai menjatuhkan teman gitu. Nah, silahkan berkomentar positif gitu kan, kepada anak-anak. Itu bisa saya kira bisa dicoba lah, dicoba. Mudah-mudahan akan saya coba mungkin itu setelah ditayangkan bagaimana contohnya itu ketika berdiskusi video mungkin. Nah, nanti mungkin dibagi seperti itu. Ya, dibagi. Nanti siapa, jadi bentuk kelompok anaknya itu kelompoknya jangan terlalu banyak juga gitu. Jangan terlalu banyak supaya mereka punya job semua gitu. Nah, punya job semua. Jumlah anggota kelompoknya. Gak apa-apa kelompoknya misalkan sampai 10, sampai 11, tapi jumlahnya itu harus diperkecil supaya mereka ada pembagian tugas. Tapi kalau jumlah kelompoknya misalkan katakan kalau di kelas 6 itu misalkan saya itu ada 50, jumlah kelompoknya 5, berarti kan satu kelompok 10. Wah, itu yakin. Ada 4 nanti lu lagi nanti yang bicara. Tapi kalau sedikit nanti mereka harus kebagian tugas. Nah, itu mungkin bisa silakanlah dicoba. Mudah-mudahan itu berhasil. Kalaupun tidak berhasil, nanti kita cari formula yang lain, gitu kan. Atau kita mencari juga referensi yang lain bagaimana supaya anak tumbuh keberanian. Memang di kita ya perlu simulan itu, gitu kan. Barangkali seperti itu, Ibu, yang pengalaman saya untuk menstimulasi anak-anak supaya lebih berani gitu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Sampai saat ini cukup betul. Ya, terima kasih Ibu sudah
meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seperti